Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan 23. Di dalam tema, jangan mengabaikan perintah Tuhan. Pernah diabaikan oleh siapa? Pernah dicuekin sama siapa? Pernah tidak dipedulikan? Oleh siapa? Bagaimana rasanya diabaikan? Tentu kita akan sama mengatakan tidak menyenangkan. Ada yang mengatakan sebel. Ada yang mau bilang sakitnya tuh di sini. Atau sakit hatinya. Kenapa? Karena diabaikan. Tidak dipedulikan. Masa bodoh datang dan pergi sesukanya, memperlakukan setiap orang dengan tega. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai kenyataan, tidak saja menyangkut hati, tapi pengalaman bagaimana orang atau manusia mengalami kecewa atau sakit hati karena diabaikan. Jadi jangan pernah berusaha atau mengabaikan orang lain. Terlebih ketika kita terikat dalam kehidupan ini dengan cinta kasih Allah. Karena Allah tidak pernah mengabaikan manusia, sekalipun manusia seringkali mengabaikan. Bisa jadi secara sadar mengabaikan Tuhan. Bagaimana manusia mengabaikan sesamanya dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam masyarakat atau sebagai tetangga, dalam hubungan kerja, dalam aktivitas, bahkan dalam pelayanan. Ketika merasa tidak enak, ketika merasa tidak nyaman, ketika merasa harus memperlakukan, diabaikan, maka bisa memunculkan perasaan sakit di hati, di pikiran, ataupun dalam kehidupan yang dijalani. Merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, merasa dijauhi. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada di antara kita semua yang mau mengharapkan dalam hidupnya diabaikan. Diabaikan berarti tidak dipedulikan, tidak diharapkan lagi. Kehilangan makna atau arti kedekatan atau kekerabatan dalam hidup. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Diabaikan menimbulkan kerenggangan. Diabaikan menimbulkan kekecewaan. Dan bisa tidak diacuhkan. Perikop bacaan kita menunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan peringatannya kepada umat yang mengalami keterpisahan karena mereka mengabaikan perintah Tuhan. Umat Tuhan baik Israel ataupun Yehuda, mereka diabaikan oleh Tuhan karena mereka melakukan beberapa hal yang bagi Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Lihat, ketika umatnya mengabaikan, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan mengabaikan mereka sebagai tanda cinta kasih-Nya. Umat Tuhan menyembah Allah atau ilah lain. Umat Tuhan hidup menurut adat istiadat bangsa yang ada di sekitar mereka. Umat Tuhan mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Mereka mendirikan tugu berhala atau tiang-tiang berhala. Beribadah kepada berhala. Melakukan sajen sepertinya. Ayat 13 Tuhan menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan peringatan seruan secara tegas melalui nabi dan hamba-hambanya. Sikap umatnya sudah diingatkan. Bagaimana? Mereka tidak mau mendengar. Mereka menegarkan tengkuknya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka menolak ketetapan dan peraturan Allah. Mereka meninggalkan segala perintah Allah. Belum lagi mereka membuat patung lembu emas tuangan, membuat patung Asyera, menyembah kepada dewa-dewa tentara, bahkan beribadah kepada Allah, melakukan kanibalisme dengan mempersembahkan anak-anak sebagai korban.
Sebuah kengerian terjadi ketika umat Tuhan mengabaikan perintah dan kehendak Tuhan. Akibatnya adalah Tuhan menolak mereka. Tuhan menolak umatnya. Tuhan menegaskan Tuhan amat sangat tidak menyenangi apa yang telah diperbuat umatnya. Tuhan menghukum dengan caranya, membuang umatnya, menyerahkan ke tangan perompak-perompak sampai habis dibuangnya. Kita diingatkan jangan pernah mengabaikan perintah, apalagi mengabaikan Tuhan. Mungkin ada di antara kita mengatakan, kami tidak seperti itu. Kami tidak berlaku jahat atau mengabaikan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, bisa kita tanpa kita sadari dan bisa juga secara sengaja mengabaikan perintah Tuhan. Dan oleh karena itu kita belajar melalui pengalaman ini. Tuhan menyatakan perintahnya melalui hukumnya, ketetapannya. Ingat, Taurat yang berarti pengajaran diberikan untuk menuntun umat untuk hidup sehingga mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka boleh mengalami anugerah dan keselamatan daripada Tuhan. Mengabaikan perintah Tuhan bisa terjadi, bisa dilakukan dalam kehidupan manusia, orang percaya, bahkan ketika pada saat-saat ini kita berhadapan dengan pandemik dan berbagai keterbatasan karena situasi dan kondisi. Bisa kita bersikap masa bodoh dengan panggilan, pengutusan, bahkan di tengah-tengah pelayanan. Bisa kita melakukan firman Tuhan hanya sambil lalu, bukan sebagai penuntun dan keutamaan. Bisa kita tidak mempedulikan teguran atau peringatan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup. Bisa kita tidak melakukan kasih-Nya. Bisa kita melupakan pertolongan Tuhan yang selalu terjadi bahkan sampai saat ini. Bisa kita tidak meyakini kuasa-Nya. Karena kita merasa kita masih menderita. Karena kita masih berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan. Karena kita masih merasa terpuruk dan tidak ada yang mengangkat kehidupan kita. Karena kita masih merasa bahwa kondisi sekarang pun tidak ada perubahan yang signifikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita sebagai catatan dan peringatan di tengah-tengah masa pandemik ini. Bahwa ada diperlukan kedisiplinan, menjaga kesehatan, ketekunan menjalani prokes, mengikuti anjuran pemerintah dengan vaksinasi. Adalah sebuah bentuk dan pengajaran di mana kita diingatkan bagaimana terus menjaga kehidupan yang sebenarnya juga. Tuhan harapkan kita mengalami kebaikan. Semua sudah diperhitungkan untuk kebaikan banyak orang. Bahkan diingatkan untuk memutus mata rantai COVID-19 itu. Kita percaya itu juga menjadi cara Tuhan yang mengajar dan mengarahkan agar kita, manusia bahkan melalui orang-orang percaya, kita tetap mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan berkati. Tuhan tidak ingin kehidupan manusia dan umatnya yang dikasihi hancur, binasa, tidak selamat. Tuhan menyatakan peringatan dengan hukumnya yang berfungsi sebagai cermin, sebagai pagar, sebagai rambu. Tuhan begitu mengasihi Israel, begitu juga Yehuda. Tuhan begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu ketika kita belajar dari pengalaman dan kesaksian firman Tuhan ini, apa yang harus kita buat? Tuhan mengingatkan jangan kamu buat seperti itu tentang kejahatan. Berbaliklah dari jalan yang jahat. Ikuti segala perintah Tuhan. Bayangkan apa yang diterima Israel. Sungguh mengerikan. Tidak ada yang mampu dan sanggup menanggung hukuman dan diabaikan. Terpisah dari Allah sumber hidup. Dan sekalipun Allah Maha Kasih dan sumber kehidupan, tetapi Allah menunjukkan kebenaran-kebenarannya dengan tidak pilih kasih. Sekalipun umatnya, mereka harus siap menerima apa yang menjadi ganjaran dari tindakan kejahatan bahkan keberdosaan mereka. Allah menyatakan hukumannya. Di mana umatnya pun tidak luput dihukum, dijauhkan
dibuang ketika mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan. Jangan mengabaikan perintah Tuhan, karena akan berdampak amat sangat tidak baik, bahkan jauh daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita kembali melihat dan mengintrospeksi diri kita. Berbaliklah, bertobatlah, sadarilah, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar dan perintahnya, terpaut dan percayalah akan firman-Nya. Hiduplah dengan setia agar kita punya dan selalu mengalami kesempatan Tuhan menata, menjaga, memampukan kita hidup sebagai kawanan anak-anak yang dikasihinya, yang selalu dilimpahi pengasihan yang menguatkan kita untuk mengalami sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.